Shalom semuanya, perkenalkan saya Berlian Lape. Saya mahasiswa Prodi PAK semester 5 di STT Ekumene Jakarta. Kesempatan kali ini saya akan membagikan sedikit renungan singkat mengenai pertobatan. Saya rasa kita semua sudah tahu apa itu pertobatan. Pertobatan merupakan posisi di mana kita berbalik dari keberadaan diri kita yang berdosa, tidak berkenan di hadapan Tuhan, kepada keberadaan kita yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya, titik balik kita yaitu bertobat. Nah, pertobatan merupakan salah satu cara agar kita kembali connect, kembali terhubung dengan Tuhan. Ya, pertobatan itu dimulai dari apa? Pasti banyak orang yang bingung. Dimulai dari mana ya? Aku udah banyak melakukan dosa, kayak gak layak lagi untuk kembali kepada Tuhan. Seperti itu. Kita harus memiliki komitmen yang baru. Ya, komitmen itu kita harus terus menerus mengupdate, mengupgrade komitmen kita kepada Tuhan. Karena memang kita manusia itu dilahirkan dengan kodrat dosa, bisa saja meleset setiap saat dalam pikiran, perkataan, perbuatan kita. Jadi kita sebagai umat Kristiani, kita sangat membutuhkan dan kita wajib hukumnya untuk bertobat setiap saat. Karena jika kita tidak bertobat, maka kita tidak bertumbuh dalam Tuhan. Of course. Ya, kita juga dapat membaca dalam ayat 2 Petrus 3 ayat 9. Saya akan membacakannya. Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ayat ini sudah sangat jelas, teman-teman. Tuhan itu sabar kepada kita walaupun kita sering jatuh dalam dosa, melukai hatinya, membuat Tuhan sedih. Tapi Dia tetap sabar untuk menunggu kita untuk berbalik dan bertobat. Jadi tidak ada alasan untuk teman-teman kita semua, bukan teman-teman saja, saya pun demikian, untuk tidak berbalik, untuk bertobat. Sebab Tuhan itu sabar dan Dia menunggu kita untuk bertobat. Iya. Mau sampai kapan kita berenang dalam keberdosaan kita? Mau sampai kapan? Apakah sampai Tuhan datang? Ya, tentu kita tidak mau kita masuk neraka, teman-teman. Untuk itu, teman-teman, saya ajak kita semua untuk kalahkan intimidasi iblis yang bilang aku gak layak, yang bilang aku ini gak pantas untuk kembali ke Tuhan, aku udah melakukan banyak hal yang menyakiti hati Dia. Teman-teman harus tahu bahwa itu adalah intimidasi iblis agar kita jauh dengan Tuhan. Semakin kita ingin dekat dengan Tuhan, semakin kita mau sungguh-sungguh dengan Tuhan, semakin keras juga iblis bekerja untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Untuk itu, teman-teman, kita harus taklukkan iblis. Tidak boleh kasih dia peluang, tidak boleh. Walaupun memang kita memiliki banyak peluang untuk berbuat dosa, tetapi kita harus lawan. Lawan dengan apa? Ya, memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, komunikasi yang baik dengan Tuhan, rajin berdoa, rajin saat teduh dengan Tuhan. Saya berbicara seperti ini bukan saya sudah terlalu kudus, terlalu suci. Saya juga masih berjuang, karena saya juga sering meleset sebagai manusia. Ya, tentunya. Untuk itu, teman-teman, dalam satu ayat perumpamaan tentang domba yang hilang, gembala rela meninggalkan 99 domba lainnya hanya untuk mencari satu domba. Bayangkan, begitu berharganya kita. Begitu berharganya kita, teman-teman. Gembala itu mencari kita untuk kembali kepada Dia, teman-teman. Untuk itu, saya ajak kita semua untuk tidak takut dan tidak merasa tidak layak untuk kembali bertobat, kembali kepada Tuhan, connect dengan Tuhan. Seperti itu, teman-teman. Ya, saya memiliki satu kesaksian yang saya alami waktu itu. Saya kira waktu saya dari Kupang, saya datang ke
Jakarta untuk menempuh pendidikan di sini, saya kira saya akan menjadi jauh lebih kudus suci karena lingkungannya mendukung seperti itu. Tetapi memang iblis bekerja keras terus. Dia bekerja dalam segala sesuatu, teman-teman. Di saat kita semakin mau dekat dengan Tuhan, dia semakin berjuang. Dan waktu itu, ya saya mengalami hal itu. Saya diintimidasi oleh kata-kata iblis yang membuat saya stuck di situ dan ya udah, nggak like lagi. Lama-kelamaan teman-teman, kepekaan kita kepada Tuhan tuh makin berkurang. Dan sangat puji Tuhannya, Tuhan masih memberikan saya kepekaan. Mungkin kalau bisa dibilang itu terakhir kali loh teman-teman. Jika saya mengabaikan hal itu, maka sudah, kayaknya saya udah betul-betul mati, gak ada peka lagi terhadap Tuhan. Dan titik balik saya itu waktu itu teman-teman, saya minta ampun, bertobat dan kembali. Walaupun saya pikir saya gak akan kembali, tak tahu ya saya ada jatuh bangunnya, tapi saya tidak bisa dapat terintimidasi lagi dengan kata-kata iblis. Walaupun memang iblis selalu berbicara dalam telinga saya, tapi saya menolak dalam nama Yesus. Saya mau bangkit, saya mau berjuang lagi, saya mau kembali dengan Tuhan. Seperti itu. Untuk itu saya ajak kita semua, jangan takut untuk bertobat. Karena jika kita tidak bertobat, kita tidak akan bertumbuh. Mau sampai kapan? Mau tunggu sampai kapan kita berenang dalam keberdosan kita, dalam kemelesetan kita, ketidaktaatan kita kepada Tuhan? Yuk semangat berjuang untuk bertobat, sebab Tuhan Allah Bapa kita di surga menunggu kita dengan sabar. Ya, Ia memang Allah yang adil, tapi Dia tidak sibuk mencari cara bagaimana cara menghukum kita. Ya, Dia tegas, Dia akan menghukum kita jika kita memberontak. Tapi Dia juga Allah yang kasih, ya, menunggu kita kembali bertobat, minta ampun. Dia akan mengampuni kita, teman-teman. Ya, semangat berjuang ya untuk kita semua. Sarangi, God bless you.